Halo Sobat Desa, apa kabar semuanya? Saya doakan kita semua masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Oh ya sahabat, masih seperti biasa ya, masih seputaran kopi sahabat. Tapi hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat saya ya, yang ada di luar Pulau Sulawesi sana. Waktu itu saya pernah mengupload video sahabat tentang bibit kopi. Tapi bibit kopi yang saya ambil ini bukan bibit kopi yang kita ambil dari pohonnya, kemudian kita buatkan bedengan sendiri, kemudian kita tanam. Bukan sahabat, tapi bibit kopi yang dimakan tikus, kemudian tumbuh, kemudian kita ambil, kemudian kita koker. Apakah itu bagus sahabat? Nah, ini memang benar-benar terjadi di desa atau tempat saya transmigrasi sahabat ya. Jadi banyak yang melakukan hal itu, mengambil dari bawahnya kopi yang sudah di makan tikus kemudian tumbuh, kemudian dikasih masuk dalam kokeran sahabat. Oh ya, tapi sebelumnya buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Oke sahabat, eh, tetap ikuti aktivitas saya. Baik sahabat, seperti yang tadi yang pernah saya bilang, apakah bibit kopi tumbuhan, bibit kopi yang tumbuh, yang dari hasil penangkarannya tikus kemungkinan sahabat ya, yang dimakan, kemudian tumbuh di tanah seperti ini, apakah bagus untuk bibitan atau tidak? Nah, jadi sebelumnya saya mau jelaskan sahabat ya. Nah, ini sahabat bisa lihat ini. Nah, ini sahabat bisa lihat. Ini pohon kopi robusta sahabat. Pohon kopi robusta yang sudah tinggi dan tidak dirawat sahabat. Ini. Nah, ini. Sahabat bisa lihat ini. Ini pohon kopi robusta ini sahabat. Ini pohon kopi pilihan sahabat sebenarnya. Cuma lantaran terlalu luas tempat kopinya ya, karena di tempat saya ini rata itu punya sampai 3, 4, 5 hektar bahkan 10 hektar sahabat ya. Jadi ada sebagian yang tidak terawat. Nah, contohnya seperti ini sudah tinggi-tinggi, sudah menjulang hampir sekitar 5-6 meter sahabat ya, bibit kopi robusta. Jadi memang sudah tidak sudah tidak diolah lagi karena memang sudah terlalu tinggi, mungkin akan dipotong dan diremajakan ulang sahabat ya. Nah, inilah yang dimakan dengan tikus sahabat. Buahnya ini yang dimakan dengan tikus dan kemudian jatuh dan tumbuh seperti ini sahabat. Nah, ini sahabat bisa lihat sendiri, ini bibit-bibit kopi semua sahabat. Ini bibit-bibit kopi semua, ini merupakan bibit kopi pilihan juga sahabat. Karena batang yang pertama itu dikoker, disemaikan, kemudian menghasilkan ini yang sudah diturunkan oleh tikus-tikus sahabat. Tapi yang menjadi pertanyaan sahabat, apakah bagus? Apakah bagus untuk dijadikan bibitan ulang? Nah, itu pertanyaannya sahabat. Jadi begini sahabat ya. Ini yang saya cerita di tempat saya sahabat. Jadi sahabat bisa menerapkan ataupun tidak menerapkan di desanya sahabat ya. Saya tidak bisa menganjurkan, tapi ini memang terjadi di tempat saya sahabat. Oke, jadi begini sahabat. Kalau di desa saya, kopi yang tumbuh ini sahabat, yang tumbuh yang dihasilkan dari tikus ini, itu bagus sahabat kalau dijadikan bibitan juga sahabat. Karena banyak dan sudah terbukti di tempat saya transmigrasi ini sahabat ini, itu mereka mengambil kopi jabutan seperti ini sahabat. Sahabat bisa lihat sendiri ya, hijau-hijau bagus-bagus gini sahabat ya. Jadi bisa, kalau di tempat saya bisa sahabat. Jadi begini, tak kasih lihat sahabat ya. Kurang lebih seperti ini sahabat. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Yang sudah memiliki daun, yang sudah memiliki daun, sahabat bisa lihat yang sudah memiliki daun besar 4 sampai 5 bahkan 6 helai daun itu kemudian dicabut sahabat, kemudian dicabut, kemudian ditaruh di dalam kokeran, disemaikan ulang sahabat ya. Bahasanya disemaikan ulang itu kita menunggu kurang lebih ya 2-3 bulan itu sudah siap tanam. Beneran sahabat, sudah siap tanam dan di sini pun hasilnya bagus sahabat. Beneran saya nggak bohong, hasilnya bagus. Padahal ini bisa dibilang cuma eh, cuma bisa dibilang itu sahabat
yang dikasih turun tikus ya, yang dimakan oleh tikus, kemudian jatuh dan tumbuh, dan hasilnya seperti ini. Sahabat bisa lihat sendiri nih. Nah ini, dan bagus-bagus gini ya sahabat ya. Dan ini sudah terbukti sahabat. Di tempat saya transmigrasi itu sudah terbukti dan bagus-bagus sekali sahabat. Untuk dijadikan untuk dijadikan bibitan. Ini sahabat bisa lihat sendiri. Tak kasih lihat ini. Ini yang masih daun 2, daun 3, daun 4 ini. Dan bagus-bagus sahabat ya. Jadi, tapi saya tidak menyarankan ya sahabat ya. Saya tidak menyarankan di tempat lain untuk melakukan hal seperti ini. Karena ini cuma terjadi di tempat saya transmigrasi sahabat. Bener, ini terjadi di tempat saya transmigrasi. Oh, sana lihat kopinya. Dan tinggi-tinggi. Wah, ini sebenarnya kalau untuk dasarnya sahabat, untuk dasarnya kopi ini kopi bagus sahabat ya. Ini sahabat bisa lihat sendiri. Wah, besar-besar. Lantaran nggak dirawat. Ini dasarnya kopi bagus. Kopi pilihan. Tapi lantaran tidak terawat akhirnya menjadi tinggi seperti ini sahabat. Tapi ini sebenarnya kopi pilihan ya sahabat ya. Kopi pilihan. Dan akhirnya dimakan tikus dan tumbuh di bawah. Gitu loh sahabat. Oke. Tak kasih lihat lagi sahabat ya. Nih sahabat bisa lihat sendiri. Yang bagus-bagus sahabat ya. Gini tenan sahabat. Jadi sahabat, saya tidak tahu ya, kembali lagi saya sampaikan, saya tidak bisa memberi acuan bahwa kopi kopi yang tumbuh atau dimakan tikus itu bisa bagus sahabat ya. Lihat sahabat, ini benar-benar hutan loh sahabat, sudah rimbun kali ini. Tapi saya mau kasih lihat ada bibitan kopi juga yang bagus, yang juga dikasih turun oleh tikus sahabat. Bentar sahabat ya. Ini beberapa hari lalu, yang waktu di video pertama saya itu, waktu pengambilannya, ya ini, sama Mas Kris, kalau sahabat lihat video saya. Lihatan sahabat. Lihatan sahabat. Bagus-bagus ya. Ini sudah siap koker sahabat ya. Sudah siap koker, siap dicabut. Lihat. John. Mantap terang sahabat ya. Ini memang sudah siap dimasukkan ke dalam kokeran sahabat ya. Lihat. Anak-anak semua ini sahabat. Yang dikasih turun dengan tikus-tikus yang baik-baik hati sahabat. Ini pohonnya. Sahabat bisa lihat sendiri. Tinggi-tinggi sahabat ya. Pohonnya. Lihat. Ini dulu kopi pilihan loh sahabat. Kopi yang dipilih. Kemudian ditanam. Lantaran tidak terawat jadi sudah tinggi seperti ini. Sekitar 5-6 meter ini sahabat tingginya. Dan menghasilkan bibitan alami ya. Bibitan alami dari master tikus-tikus sahabat ya. Lihat. Yang bagus-bagus sahabat. Lihat. Tapi itu kembali lagi sahabat ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Saya tidak menyarankan untuk di tempat lain. Karena saya tidak tahu kalau di tempat lain itu cocok atau tidak sahabat ya. Tapi kalau di tempat saya sendiri, bener sahabat. Bisa bagus-bagus walaupun cuma tumbuh dari ini sahabat. Cuma bisa dibilang bibitan liar ya. Yang dihasilkan oleh tikus kemudian tumbuh ini. Bagus sama saja dengan yang pilihan sahabat ya. Yang penting indukannya atau pohon utamanya itu pohon pilihan. Karena kalau di tempat saya ini memang pohon pilihan sahabat ya. Jadi memang benar-benar bagus-bagus banget sahabat. Dulu nih. Cucu. Montok-montok. Semok-semok yang gini sahabat ya. Ini sudah siap untuk dikoker sahabat. Biasanya kalau di tempat saya, kalau sudah dicabut kemudian dikasih masuk dalam koker ya tunggu kisaran 2, 3, 4 bulan lah sahabat. Itu sudah siap untuk ditanam. Hasilnya sama sahabat kalau di sini.
mau cabutan mau apa sama, yang penting dasarnya indukannya ini kopi bagus memang sahabat ya. Seperti di tempat ini itu indukannya kopi bagus, jadi hasilnya juga bisa bagus-bagus sahabat ya. Baik sahabat, mungkin seperti itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai bibit kopi atau biji yang dimakan dengan tikus kemudian jatuh, kemudian tumbuh, apakah bisa ditanam atau tidak. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau di tempat saya bisa, tapi saya tidak menyarankan di tempat lain sahabat. Karena nanam kopi itu lama. Nanti pas saya bilang bisa, sahabat ikuti, tanam yang tumbuh yang di bawah ini, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun menunggu ternyata hasilnya jelek. Jadi kalau di tempat saya transmigrasi bagus sahabat. Mungkin begitu saja. Buat teman-teman yang baru singgah, mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Terima kasih sahabat. Salam anak transmigrasi.